Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitra Oktaviana. Saya dari program studi keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau dengan dosen pembimbing Nurse Isnaniar SCAP MCAP. Baiklah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang keterampilan pemeriksaan dan kajian fisik. Pengkajian fisik dalam keperawatan pada dasarnya menggunakan cara-cara yang sama dengan ilmu kedokteran, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pengkajian fisik kedokteran biasanya dilakukan dan diklasifikasikan menurut sistem tubuh manusia, di mana tujuan akhirnya adalah untuk menentukan penyebab dan jenis penyakit yang diderita pasien. Sedangkan pengkajian fisik bagi perawat yaitu untuk menentukan respon pasien terhadap penyakit atau berfokus pada respon yang ditimbulkan pasien akibat masalah kesehatan yang sudah didiagnosi oleh dokter. Dengan kata lain, perawat meneruskan tindakan keperawatan kepada pasien yang sudah didiagnosis oleh dokter. Pemeriksaan fisik adalah peninjauan dari ujung rambut sampai ujung kaki pada setiap sistem tubuh yang memberikan informasi objektif tentang klien dan memungkinkan perawat untuk membuat penilaian klinis. Nah, yang barusan saya jelaskan adalah pengertian dari pemeriksaan fisik. Keakuratan pemeriksaan fisik mempengaruhi pemilihan terapi yang diterima klien dan penentuan respon terhadap terapi tersebut. Berikut merupakan pengertian dari Potter dan Perry pada tahun 2005. Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan tubuh klien secara keseluruhan atau hanya bagian tertentu yang dianggap perlu untuk memperoleh data yang sistematif dan komprehensif. Untuk memastikan atau membuktikan hasil anamnesa, menentukan masalah, dan merencanakan tindakan keperawatan yang tepat bagi klien. Berikut merupakan pengertian dari Dewi Sartika tahun 2010. Untuk pengkajian atau pemeriksaan fisik ini mencakup yang pertama keadaan umum, yang kedua pemeriksaan status gizi, yang ketiga pemeriksaan tanda-tanda vital, dan yang keempat pemeriksaan sistematik. Lalu, ada beberapa bagian yang akan kita bahas tentang pemeriksaan atau kajian fisik. Yang pertama yaitu komposmentis, yaitu PX mengalami kesadaran penuh dengan memberikan respon terhadap stimulus yang diberikan. Yang kedua, apatis. PX mengalami acuh tak acuh terhadap keadaan sekitar. Yang ketiga, somnolen. PX mengalami kesadaran yang lebih rendah ditandai tampak ngantuk, selalu ingin tidur, tidak responsif terhadap rangsangan ringan, tapi masih respon terhadap rangsangan kuat. Yang keempat ada sopor. PX tidak memberikan respon terhadap rangsangan, tapi masih sedikit respon terhadap rangsangan kuat dengan adanya refleks pupil terhadap cahaya, masih positif. Yang kelima ada koma. PX tidak bereaksi terhadap stimulus atau rangsangan apapun sehingga refleks pupil terhadap cahaya tidak ada. Yang keenam, delirium atau tingkat kesadaran yang paling bawah ditandai dengan disorientasi yang sangat sensitif, kacau dan salah persepsi terhadap rangsangan sensorik. Nah, itu yang kita bahas barusan merupakan beberapa tingkatan kondisi-kondisi pasien dalam keperawatan. Di sini saya sudah menyajikan perbandingan tentang membuka mata, respon verbal, serta respon motorik. Lalu ada pemeriksaan tanda-tanda vital yang terdiri atas tensi, nadi, suhu, dan respirasi. Selanjutnya, bertujuan menilai kelainan pada gangguan sistem koordinavaskuler. Darah mengalir melalui sistem sirkulasi karena jantung memompanya ke dalam arteri di bawah tekanan tinggi. Tekanan darah arteri menggambarkan dua hal, yaitu angka sistolik besar tekanan yang dihasilkan ventrikel kiri sewaktu kontriksi. Yang kedua, angka diastolik besar tekanan yang dihasilkan ventrikel kiri saat istirahat. Lalu di sini saya sudah menyediakan tekanan darah normal atau tekanan darah rata-rata. Lalu ini juga ada alat tekanan darah atau tensimeter. Ada juga alat tensimeter dan stetoskop untuk menghitung denyut nadi atau mengetahui denyut nadi seseorang. Lalu ada tempat untuk melakukan tensi, yaitu di bagian lengan bagian atas. Atau ada beberapa pembuluh untuk memeriksa tensi, yaitu ada arteri brachialis, arteri radialis, arteri popliteal, arteri
dorsalis pedis, dan arteri tibialis posterior. Lalu ada pemeriksaan nadi yang menggambarkan tekanan pada ventrikel kiri jantung, curah jantung atau volume darah yang dipompa jantung selama 1 menit, curah jantung frekuensi nadi kali volume sekuncup. Volume sekuncup pada setiap kontraksi ventrikel darah masuk ke aorta sekitar 60-70 mili. Berikut saya menyediakan gambar lokasi titik nadi pada tubuh. Ada brachialis, radialis, ulnaris, temporalis, carotis, apikal, femoralis, popliteal, serta tibialis posterior. Berikut merupakan pengecekan nadi. Ada di bagian lengan, di bagian paha, di bagian kaki, punggung kaki, serta lainnya. Di sini ada beberapa gambar yang bisa dipahami. Lalu ada karakteristik nadi menurut berbagai usia. Itu ada yang normal, maksudnya mana yang normal untuk rata-rata normal. Lalu ada pemeriksaan nadi. Takikardia, frekuensi jantung yang meningkat secara tidak normal, lebih dari 100 kali per menit. Lalu ada bradikardia, frekuensi yang lambat, kurang dari 60 kali per menit. Lalu ada disritmia atau irama tidak normal pada nadi. Lalu ada suhu badan. Suhu badan dimaksud adalah panas atau dingin. Suhu badan itu yang normal sekitar 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui oral, rektal, dan aksila. Jenis termometer bisa digunakan jenis air raksa, kaca, elektronik, sekali pakai. Lalu pemeriksaan pernafasan. Pemeriksaan ini untuk menilai frekuensi pernafasan, irama, kedalaman, dan tipe atau pola pernafasan. Pernafasan yang normal berfrekuensi 16-24 kali per menit. Lalu di sini ada tabel tentang pernafasan, bisa dipahami dan dibaca. Lalu pemeriksaan tinggi badan dan berat badan. Lanjutannya yaitu berat badan 2-3 km dalam sehari, mengidentifikasi masalah retensi cairan. Penurunan berat badan lebih dari 5% dalam sebulan atau 10% dalam 6 bulan, maka mengalami penurunan berat badan yang signifikan. Berikut merupakan prosedur tindakan atau pemeriksaan fisik dari kepala sampai dengan kaki. Head to toe. Yang pertama, tahap-tahap pemeriksaan fisik harus dilakukan secara urut dan menyeluruh dari mulai bagian tubuh berikut. Yang pertama, kulit, rambut, dan kuku. Yang kedua, kepala meliputi mata, hidung, telinga, dan mulut. Yang ketiga ada leher. Yang keempat dada. Yang kelima abdomen. Yang keenam genitalia. Yang ketujuh ada kekuatan otot atau muskuloskeletal. Yang kedelapan ada neurologi dan persiapan alat yaitu status PX. Yang kedua tensimeter. Yang ketiga termom, lalu stetoskop, lalu jam tangan, lalu tertas tisu, lalu lampu senter, lalu meteran dan reflektor Hammer, lalu septelida, lalu sarung tangan, lalu bengkok, kasa steril, timbangan badan, tinggi meter, alat tulis atau buku catatan. Selanjutnya pelaksanaannya mencuci tangan, lalu memeriksakan keadaan dan tampilan umum klien, lalu lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti yang kita sebutkan sebelumnya, lalu hitung denyut nadi dan RR, lalu ukur tekanan darah dan ukur tinggi badan dan berat badan. Lalu di sini saya menunjukkan pemeriksaan kulit, rambut, dan kuku. Kulit tujuannya untuk mengetahui turgor kulit dan tekstur kulit, untuk mengetahui adanya lesi atau bekas luka. Ini bisa dibaca tindakannya seperti apa. Lalu yang kedua, rambut tujuannya untuk mengetahui warna, tekstur, serta pencabangan pada rambut. Lalu untuk mengetahui mudah rontok atau kotornya rambut. Lalu ada ini pemeriksaan kuku. Bisa dilihat tujuannya untuk mengetahui keadaan kuku, warna dan panjang, dan serta untuk mengetahui kapiler refill. Tindakannya bisa dilihat pada PPT presentasi yang saya sediakan, karena saya tidak bisa menjelaskan satu-satu dikarenakan waktu yang terbatas. Lalu ada pemeriksaan kepala, tujuannya untuk mengetahui bentuk dan fungsi kepala, untuk mengetahui luka dan kelainan pada kepala.
Lalu mata, untuk mengetahui bentuk dan fungsi mata, serta untuk mengetahui adanya kelainan pada dan atau peradangan pada mata. Tindakannya bisa dilihat. Hidung, untuk mengetahui bentuk dan fungsi hidung, serta untuk mengetahui adanya inflamasi atau sinusitis. Ini sering terjadi ya. Lalu ada telinga, tujuannya untuk mengetahui keadaan telinga luar dan untuk mengetahui fungsi pendengaran. Ini ada pemeriksaan pendengaran, bisa dibaca penjelasannya di bawah. Lalu ada mulut dan faring, tujuannya untuk mengetahui bentuk dan kelainan pada mulut serta untuk mengetahui kebersihan mulut. Ini ada penjelasan sedikit tentang infeksi mulut, dalam, dan faring. Ini bisa dibaca karena saya tidak bisa menjelaskannya satu-satu. Lalu ada dada atau toraks, bertujuan untuk mengetahui bentuk, kesimetrisan, ekspansi paru, untuk mengetahui frekuensi dan irama pernafasan, serta lain-lain. Masih banyak lagi, bisa dibaca pada slide saya, tindakannya, okultasinya. Lalu ada pemeriksaan perut atau abdomen, tujuannya untuk mengetahui bentuk atau gerak-gerakan pada perut, untuk mendengarkan bunyi usus, lalu untuk mengetahui respon nyeri tekanan pada organ dalam abdomen. Tindakannya bisa dilihat pada PPT yang sudah saya sediakan. Ada hepar, limpa, renalis. Lalu ada pengkajian syaraf sensorik. Ini merupakan penjelasan terakhir dari saya, yaitu ada mata klien, menutup mata, memberikan rangsangan pada klien, nyeri superficial, gunakan jarum suntik tumpul dan tekanan pada kulit pasien pada titik-titik yang pemeriksa inginkan, tindakan pasien untuk mengungkapkan tingkatan nyeri dan bagian mana. Lalu pemeriksaan suhu, sentuh klien dengan botol panas atau dingin, suruh pasien mengatakan sensasi yang dirasakan. Lalu ada rapikan klien, bereskan alat-alat, serta catat semua data dalam status klien. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.